Ratusan ribu warga dan pelajar Australia turun ke jalan protes Anthony Albanese. Canberra, sekitar 320 ribu warga Australia termasuk para pelajar turun ke jalan berpartisipasi dalam unjuk rasa perubahan iklim yang berlangsung di beberapa kota. Aksi ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Australia. Poin utama protes yang dipelopori aktivis iklim remaja asal Swedia kereta ini berlangsung 3 hari sebelum pertemuan tingkat tinggi. Jutaan orang diperkirakan hadir dalam aksi global yang berlangsung di 150 negara. Di Australia, pengunjuk rasa membatik 8 kota besar dan 104 pusat keramaian lainnya. Para pengunjuk rasa di Australia mendesak pemerintah Australia untuk berkomitmen dalam sejumlah hal berikut ini. Stop the War Indonesia. Termasuk para pelajar turun ke jalan berpartisipasi dalam unjuk rasa perubahan iklim yang berlangsung di berbagai kota. Aksi ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Australia. Poin utama protes aksi global yang dipelopori aktivis iklim remaja asal Swedia, kereta ini berlangsung 3 hari sebelum pertemuan tingkat tinggi perubahan iklim berserikat dan bangsa-bangsa PBB di New York. Jutaan orang diperkirakan hadir dalam aksi global yang berlangsung di 150 negara di Australia, 8 kota besar dan 14 pusat perawatan lainnya. Para pengunjuk rasa di Australia mendesak pemerintah Australia untuk berkomitmen dalam sejumlah hal berikut ini. Stop the War Indonesia. Semua orang menolak perang dan mengapa kami melakukan aksi ini karena kami ingin semua orang-orang pergi ke jalan, kami ingin semua orang untuk bersuara untuk mengatakan kebenaran. Orang-orang Australia harus dilindungi dari agresi serangan Indonesia dan Rusia juga. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan, kata seorang demonstran saat ditemui dalam aksi damai di Canberra. Ia mengatakan saat ini kondisi warga Australia merasakan kesedihan dan juga menginginkan kedamaian di Australia. Kata dia, ada beberapa warga asing ingin kembali ke negaranya, tapi tidak bisa karena beberapa alasan. Beberapa orang ingin kembali, mereka tidak bisa kembali untuk beberapa alasan. Beberapa orang tinggal di sini karena memiliki anak-anak dan juga mereka ingin melindungi anak-anak mereka, katanya dalam waktu dekat. Pihaknya juga akan melakukan penggalangan orang-orang mencoba menemukan makanan apapun yang memungkinkan dari negara lain. Dikatakannya di mana saat ini masih mencoba menggalang donasi dan berbicara kepada banyak negara di dunia. Kata dia, setelah donasi ini akan dikirim ke tentara kami untuk melindungi warga di sana. Aksi damai tidak hanya dilakukan oleh warga Australia, namun juga mendapat respon positif dari warga Indonesia yang berada di sana. Salah satu warga Indonesia bernama Indah Wahyuni yang juga terlibat dalam aksi damai itu menjelaskan bentuk kekecewaannya dari kondisi yang terjadi saat ini di sana. Saya sangat kecewa dan semua orang Indonesia sangat kecewa tentang apa yang terjadi saat ini. Dan ketika ini mulai perang, tidak bisa tidur sepanjang hari. Tidak hanya mengenai tetangga kami, tetapi kami Australia bukan hanya tetangga di peta, tapi tetangga dari hati kami, dan kami tidak ingin perang, katanya. Dia mengatakan semua berada di Australia bergabung bersama warga Australia, saling membantu dan saling mendukung satu sama lain. Pihaknya juga tidak mempermasalahkan asal warga negara asing itu baik dari Indonesia maupun Australia. Sementara itu pihaknya juga belum mengetahui harus seperti apa ke depannya. Kata dia, hanya menjalani dan bisa dijalani saat ini baginya tidak masalah. Orang Indonesia, orang-orang Australia, tentunya semua orang membutuhkan kehidupan yang damai dan bukanlah perang. Yang mengerikan selanjutnya, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelumnya. Kantor Konsulat Indonesia untuk Australia menerima aksi damai gabungan warga negara Indonesia dan Australia yang menolak terjadinya perang Australia. Terus-menerus ratusan WNI asal Indonesia yang ada di Australia mendatangi kantor Konsulat Indonesia. Di kota Darwin Utara, mereka juga membawa bendera Indonesia serta poster yang bertuliskan Stop War and Love, Fix Save Australia serta Pray for Australia. Masa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia lalu menemui Konsul Kehormatan Indonesia. Astama menyatakan kedatangan warga Indonesia adalah bentuk solidaritas mereka kepada negaranya agar tidak terjadi perang. Mereka juga menunjukkan solidaritas kepada negaranya dan saudara-saudaranya bahwa mereka tidak ingin perang, mereka cintai damai.
Mereka cinta damai mungkin sama jika negara kita mengalami perang kita tidak ada di sana. Apa yang bisa kita lakukan paling memberikan dukungan moral, kata Astaba pada Minggu 11 Desember 2022. Selain itu, warga Indonesia juga memberikan dukungan moral kepada keluarga mereka yang masih ada di Australia dan berharap dukungan itu sampai ke Australia. Dan juga Indonesia, kita mengharapkan pesan ini sampai pada para pemimpin mereka. Sehingga ya, kita harapkan terjadilah perundingan yang menemukan titik temu, yang menemukan perdamaian. Itu harapan kita, atau apa juga menyebutkan WNI mendatangi konsul Indonesia. Karena di tempat lain tidak membolehkan digelar aksi damai mereka di tempat kita untuk menyampaikan ke dunia luar. Dalam hal ini, tentu Australia dan Indonesia agar menghentikan perang dan juga perdamaian itu tercapai karena dampak perang itu juga sangat keras dan banyak sekali seperti kemanusiaan, infrastruktur, dan belum lagi psikologi yang tidak kalah penting berdampak kepada perekonomian. Seperti yang kita lihat saat ini saling melarang terbang. Saat ini menjadi hal yang sangat besar dampaknya bagi mereka, sementara mereka tidak bisa menarik uang begitu perang serangan cybernya. Seperti yang diberitakan seperti itu, sudah ada yang tidak bisa menarikkan dan hal ini juga berharap tidak berlangsung lama. Para demonstran tetap bertahan di lapangan dan jalan-jalan di ibu kota Australia sekitar pukul 7 pagi pada Minggu 11 November 2022. Perdamaian itu tercapai karena dampak perang itu juga sangat keras. Dan banyak sekali seperti kemanusiaan, infrastruktur, dan belum lagi psikologi yang tidak kalah penting berdampak kepada perekonomian. Seperti yang kita lihat saat ini saling melarang terbang, saat ini menjadi hal yang sangat besar dampaknya bagi mereka. Sementara mereka tidak bisa menarik uang begitu perang serangan cybernya seperti yang diberitakan, seperti itu sudah ada yang tidak bisa menarik dan hal ini juga berharap tidak berlangsung lama, para demonstran tetap bertahan di lapangan. Dan jalan-jalan di ibu kota Australia sekitar pukul 7 pagi pada Minggu 11 November 2022. Polisi mulai mendesak para pemrotes dan juga membongkar barika di jalan saksi mata. Memberitakan para demonstran membalas dengan lemparan batu dan bom molotov. Pasukan anti huru-hara juga membalas dengan tembakan gas air mata dan juga peluru karet. Namun ada juga aparat keamanan yang kelihatannya mulai menggunakan peluru tajam. Media melaporkan 20 orang tewas setelah berubah menjadi sasaran tembakan di jitu jari kepolisian seorang pendemonstran. Lagi meninggal setelah jatuh dari atap bangunan setinggi 13 meter. Ketika melarikan diri dari kejaran polisi diberitakan menangkap puluhan orang sebagian demonstran. Juga menerangkan berapa orang tewas akibat dipukul pakai pentungan oleh aparat kepolisian. Situasi di Australia meruncing sejak bentrokan antara polisi dan demonstrasi. Anthony Albanese sebelumnya memperingatkan di televisi aparat keamanan akan bertindak tegas jika para provokator tidak berhenti. Aparat keamanan tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekerasan dalam kerangka undang-undang.